Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema Bolzano-Weierstrass ini membahas tentang subbarisan dari barisan bilangan real yang terbatas. Barisan bilangan real itu kan ada beberapa macam jenisnya, ada yang konvergen, ada yang tidak konvergen, ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, pada bahasan ini di teorema Bolzano-Weierstrass itu kita lihat nih bagaimana sih perilaku dari subbarisan dari barisan bilangan real yang terbatas. Tapi sebelum itu, sebelum ke teorema Bolzano-Weierstrass, kita akan lihat dulu nih eksistensi dari subbarisan yang monoton. Kita tahu bahwasanya kalau diberikan barisan bilangan real, semuanya tidak secara umum barisan tersebut bukan barisan yang monoton, hanya tertentu saja yang memenuhi definisi barisan monoton. Misalkan barisan 1/n, kita tahu barisan tersebut sudah monoton, yaitu monoton turun. Barisan 2n yang barisan divergen itu juga barisan monoton, barisan yang naik begitu. Tapi secara umum kita tidak bisa menjustifikasi barisan itu monoton semuanya. Tidak, ada juga barisan yang tidak monoton, kadang naik, kadang turun begitu. Namun kita bisa menunjukkan bahwa jika diberikan sebarang barisan, maka kita bisa jamin bahwasanya di dalam barisan itu ada subbarisan yang monoton. Nah, eksistensi dari subbarisan yang monoton ini bisa kita lihat di sebarang barisan. Jadi misalkan ada barisan sebarang ini ya, ada X1, X2, X3, ini elemen-elemennya, maka kita bisa cari, kita bisa tentukan, dan itu terjamin bahwasanya di dalamnya atau subbarisannya itu ada yang monoton. Misalkan subbarisannya X1, X3, X5, X7 dan seterusnya, misalkan saja ini ya, bisa saja ini monoton begitu. Dan teoremanya adalah ini. Jadi teorema eksistensi subbarisan itu mengatakan bahwasanya jika Xn merupakan barisan bilangan real, maka terdapat subbarisan dari X itu yang monoton. Bagaimana pembuktian teorema ini? Jadi pertama kita akan men-set ya. Jadi kita memisalkan Xm itu kita sebut saja puncak untuk memudahkan pengucapannya nantinya ya. Xm itu dikatakan puncak jika Xm lebih besar atau sama dengan Xn untuk semua n dengan n-nya lebih besar atau sama dengan m. Jadi kalau kita lihat definisi di sini ya, definisi atau suatu suku itu disebut puncak jika Xm ini yang Xm ini puncak ini lebih besar atau sama dengan suku-suku yang lainnya. Untuk suku yang keberapa? Untuk suku yang n lebih besar sama dengan m. Jadi setelah m plus 1, m plus 2 dan seterusnya itu suku-suku itu lebih kecil dari puncak tadi. Dari definisi ini kita bisa tahu bahwasannya Xm ini istilahnya mudahnya dalam memuncaki ya, lebih besar dari semua suku yang sesudahnya. Loh, berarti barisan ini kan seperti barisan turun begitu ya. Tapi tidak, bisa saja M plus 1 itu lebih besar dari M plus 2. Tapi bisa saja M plus 2 lebih kecil M plus 3, itu kan naik turun. Tapi yang jelas puncak itu dia lebih besar atau sama dengan suku-suku setelahnya. Dengan definisi ini kita bisa tahu barisan yang turun, artinya
XM lebih besar dari XM plus 1, lebih besar dari XM plus 2, dan seterusnya. Berarti setiap sukunya itu adalah puncak. Kenapa? Karena satu XM gitu ya. XM plus 1 dia lebih kecil. XM plus 1 pun juga lebih sebagai puncak juga. Jadi XM lebih besar dari XM plus 2 begitu. Namun pada barisan naik tidak ada puncak ya. Karena apa? Karena naik terus ya. Jadi setelahnya itu pasti lebih besar begitu ya suku sebelum. Jadi misalkan ini SM ini pasti lebih kecil dari atau sama dengan XN untuk N lebih besar sama dengan M ya. Itu kalau barisannya naik. Makanya tidak ada puncak di barisan naik. Nah, oke, itu tentang puncak ya. Nah, di sebarang barisan itu kemungkinan suku yang disebut puncak ini untuk di sekitarnya ya, setelahnya begitu, suku setelahnya itu ada dua kasus. Yang pertama, banyaknya itu tak hingga suku-suku yang disebut puncak ini ya. Kalau kalian ingat di kalkulus ya, puncak ini kalau dia diumpamakan fungsi begitu ya, fungsi yang kontinu, cuma di ini kan barisan ya, tidak kontinu ya, itu ya nilai maksimum lokal gitu ya di situ. Nah setelahnya kan itu ada yang turun begitu. Nah itu dia lebih besar atau lebih tinggi ya, lebih tinggi dari yang sekitarnya. Nah kembali lagi pada kasus yang pertama, barisan XN itu mempunyai tak hingga banyak puncak ya, karena setiap suku adalah puncak ya. Jadi yang seperti ini XM1, XM2, XM3 dan seterusnya ya. Jadi XMI ini ya, misalkan XMI ini adalah puncak gitu ya. Jadi XM1, XM2, XM3 ini kan semuanya adalah puncak begitu ya. Dan ini pasti jelas lebih besar, lebih kecil maaf dari yang ini. Ini kan puncak. Dan ini puncak lagi karena ada yang lebih kecil, dan ini yang lebih kecil lagi begitu ya. Dan ini masing-masing ini adalah puncak. Nah, barisan yang ini kan kita sudah tahu ini barisannya monoton, yaitu barisan yang turun begitu ya. XM1 lebih besar XM2, lebih besar sama dengan XM3. Ini adalah barisan yang monoton, yaitu barisan turun. Dan ini adalah subbarisan dari X tadi ini. Nah, oleh karena itu barisan puncak ini adalah subbarisan dari X. Jadi ada subbarisan yang monoton. Kebetulan di sini adalah turun. Nah, sekarang pada kasus yang kedua, puncak yang dimiliki oleh suatu barisan itu hanya berhingga saja banyaknya ya, yaitu XM1 sampai XMR begitu ya. Yang kalau yang tadi banyak tak hingga XMR, SMR plus 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah sampai R saja banyaknya. Misalkan S1 kita definisikan MR plus 1, yaitu indeks pertama di luar puncak terakhir. Jadi suku yang di luarnya ya, yang loh, kalau di luar puncak berarti ini bukan puncak. Iya, makanya suku S1 bukan puncak. Kalau bukan puncak maka ini ada yang lebih besar dari X1, yaitu misalkan saja ada S2 yang lebih besar dari S1, sehingga X1 ini lebih kecil dari S2. Nah, S2 ini tadi kan S1 MR plus 1, S2 juga MR plus 2. Ini juga bukan puncak. Kenapa? Ya, karena ini di luar puncak. Nah, karena dia bukan puncak, maka ada S3 yang lebih besar dari S2, sedemikian sehingga dia ini X2 ini lebih kecil dari S3 tadi, yang ini ada S3-nya ya, suku yang ke XS3 ini. Ini dilanjutkan begitu ya prosesnya, ada nanti S4, ada S5 dan seterusnya, yang X1 kurang S2, S2 kurang dari XS3, nanti ada
S4 yang mana X3 ini kurang dari S4. Nah, itu membentuk barisan ya. Barisannya apa ini? Naik tentunya ya. Ini kan 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya yang lebih besar, tapi nilainya juga lebih besar urutannya. Maka itu naik. Dan ini jelas adalah subbarisan dari barisan X tadi. Nah, dari dua kasus itu kita bisa menemukan yang pertama subbarisan naik, yang tadi yang tak hingga itu ada subbarisan yang turun, yang ini tadi, yang setiap sukunya adalah puncak. Kalau yang ini tadi diambil yang di luarnya saja, yang bukan puncak. Ternyata ada yang lebih besar dari dia. Nah, jadi teorema eksistensi ini dari subbarisan yang monoton terbukti. Kita lihat contohnya. Ini barisan yang terkenal ya, 1/n. Dia mempunyai subbarisan ini. Ini kan konvergen kemarin kita lihat. Nah, ini subbarisannya diambil yang genap. 1/2 suku genap ya. Suku keempat, suku keenam. Ya ini ya, 1/2, 1/4, 1/6, 1/2K dan seterusnya. Nah, ini adalah turun. Barisannya juga turun ya. Nah, yang ini sedangkan barisan YN min 1 pangkat N ini kan barisannya min 1, 1, min 1 itu kan naik turun ya. Habis naik terus dari 1 ke -1 turun, naik turun. Dan itu bukan barisan ini tidak monoton ya. Dan ini tidak konvergen. Tapi kita bisa plot ya, kita bisa ambil subbarisan yang monoton yaitu ini. Min 1, min 1. Ini kan monoton ya. Ini kalau definisi barisan bisa dikatakan barisan naik, bisa dikatakan barisan turun, tapi bukan naik murni ya, atau bukan turun murni. Monoton gitu ya. Tetap saja begitu. Nah, ini contohnya. Oke, itu subbarisan yang monoton ya, yang menunjukkan bahwasanya setiap barisan itu mempunyai subbarisan yang monoton. Ya, jadi kalau kita ambil barisan nih, apapun barisannya itu, apa itu dia barisan monoton atau tidak, konvergen atau divergen, maka kita bisa pastikan di dalamnya itu ada subbarisan yang monoton. Nah, bagaimana kalau suatu barisan itu kita ambil yang terbatas nih, bukan monoton, bukan konvergen, tapi terbatas saja, yaitu ada yang membatasi batas atas dan batas bawah. Nah, bagaimana perilaku subbarisannya? Apakah kalau monoton pastinya ya, karena sebarang barisan itu pasti ada yang monoton, pastinya monoton. Berarti subbarisannya nanti konvergen enggak ya? Atau divergen? Atau belum bisa dipastikan. Nah, di situ teorema Bolzano-Weierstrass mengatakan bahwasannya kalau ada barisan bilangan real itu terbatas, entah itu monoton, entah itu konvergen, tidak masalah. Yang diberikan di sini hipotesisnya yang diketahui adalah terbatas ya. Nah, dari situ kita bisa membuktikan bahwasannya barisan bilangan real terbatas itu pasti mempunyai subbarisan yang konvergen. Oh, ternyata subbarisan yang dipunyai dari barisan bilangan yang real terbatas itu konvergen ya. Contohnya barisan terbatas tadi yang seperti ini ya, yang seperti ini kan barisannya terbatas nih, batas atasnya 1, batas bawahnya negatif gitu ya, negatif 1 bolehlah ya. Ini kita bisa pastikan nanti ada subbarisan yang konvergen. Ini pun juga sama, ini kan terbatas di bawah oleh min 2, terbatas atas 2 juga kan ya. Ini kan hanya min 1 aja, itu kan terbatas barisannya. Dan ini mempunyai subbarisan yang konvergen. Ya, ini kan konvergen subbarisannya ya. Ini subbarisan yang konvergen ke min 1. Nah, itu Bolzano-Weierstrass. Nah, bagaimana pembuktiannya? Oh, ternyata hanya menggunakan yang tadi ya, subbarisan yang monoton. Jadi kalau X ini adalah barisan bilangan real terbatas, berdasarkan teorema subbarisan, X kan sebarang barisan, maka pasti ada subbarisan yang
monoton. Misalkan saja X aksen ini subbarisan dari X yang monoton, ya, yang dijamin oleh teorema subbarisan monoton yang awal tadi kita bicarakan. Karena X terbatas, jelas subbarisan ini terbatas, karena subbarisan ini kan berada di dalam barisan X ini, ya. Oh, berarti di sini ada X subbarisan tadi, berarti dia monoton dan terbatas juga, sehingga berdasarkan teorema kekonvergenan barisan monoton, yaitu yang mengatakan bahwasanya barisan monoton itu terkonvergen jika dan jika terbatas, ya. Makanya di sini kalau dia konvergen dan dia monoton dan terbatas, akibatnya subbarisan ini tadi, X aksen ini konvergen, ya. Kita lihat review yang sebelumnya, ya, subbab yang sebelumnya, yaitu teorema kekonvergenan monoton, yaitu barisan bilangan real monoton akan konvergen jika barisan monoton tersebut terbatas. Lebih lanjut, kalau dia naik dan terbatas, maka dia konvergen ke suprimumnya dari suku-suku itu. Dan kalau dia turun, barisannya turun dan terbatas, maka limitnya atau ini tadi barisan ini konvergen ke infimum dari suku-suku di barisan ini tadi, ya. Nah, ini kalian bisa lihat di subbab tentang monoton, barisan yang monoton yang berkaitan dengan kekonvergenan barisan itu tentunya, ya. Nah, saya ulangi lagi, Bolzano-Weierstrass mengatakan bahwasanya barisan bilangan real terbatas itu pasti mempunyai subbarisan yang konvergen, ya. Ini contohnya min 1 yang tadi itu, ya. Mempunyai subbarisan yang konvergen ini, konvergen ke min 1. Oh, ternyata ada lagi. Kalau kita ambil yang genap, ya, subbarisan yang dari xn ini, yaitu 111 ini konvergen ke 1, begitu. Dan pasti mempunyai subbarisan. Kalau mempunyai subbarisan yang konvergen, ya tidak terbatasannya 1, biasa 1, bisa aja 2, bisa 3, tidak, bukan tunggal, begitu, ya, karena tadi di Bolzano-Weierstrass tidak mengatakan itu tunggal, mempunyai, begitu saja. Nah, itu teorema Bolzano-Weierstrass. Misalkan nih, ini ada kasus lagi. Misalkan X barisan itu mempunyai subbarisan X aksen, ya. Tentunya X aksen ini ya tidak tahu nih monoton atau tidak, ya. Yang penting X aksen ini adalah barisan subbarisan dari X. Tentunya ini kan juga barisan X aksen tadi, ya. Itu juga mempunyai subbarisan, katakanlah X double aksen. Ya, tentunya X double aksen ini juga subbarisan dari X ini, kan, ya. Nah, ini juga X double aksen juga barisan, dan dia mempunyai subbarisan lagi, dan seterusnya. Nah, barisan yang awalnya ini mempunyai subbarisan lagi, mempunyai subbarisan lagi. Nah, bagaimana kalau X ini sebarang subbarisannya ini di sini kan tadi tidak dikatakan konvergen atau tidak, ya. Bagaimana jika dia konvergen, semuanya konvergen, dan tidak ada aturan kan konvergennya sama, begitu, ya, atau beda, gitu, ya. Bagaimana kalau sama, ya? Bagaimana jika semua subbarisan tadi konvergen ke bilangan yang sama? Apa yang terjadi, ya? X-nya barisan sebarang, ya. Apa yang terjadi, ya? Bagaimana kalau X-nya ini monoton kah, atau kekonvergen, atau terbatas? Nah, ini ada teorema lanjutan dari Bolzano-Weierstrass. Tetap sama dengan Bolzano-Weierstrass, barisannya itu terbatas, ya. Kalau tadi Bolzano-Weierstrass, kalau barisannya terbatas, maka mempunyai subbarisan yang konvergen. Terserah bisa sama atau tidak. Tadi kan contohnya yang ini. Nah, ini kan barisannya terbatas, dia mempunyai subbarisan yang konvergen ke negatif 1, mempunyai subbarisan juga yang konvergen ke 1. Ini kan beda. Nah, bagaimana kalau sebarang subbarisan dari suatu barisan yang terbatas itu sama konvergennya yang ini, yaitu ke
ke X ya. Jadi barisan bilangan real yang terbatas dan setiap subbarisannya itu konvergen ke bilangan yang sama. Ternyata akibatnya adalah barisan yang ini tadi ikut konvergen ya. Maksudnya barisan ini pasti konvergen ke X. Nah, ini pembuktiannya. Kalau dia terbatas berarti ada batasnya kan. Misalkan M ini adalah batasnya ya. Ini kan definisi, misalkan M ini batas dari barisan, sedemikian sehingga, nah ini kan definisi ya, definisi dari yang ini adalah definisi dari barisan yang terbatas. Kita buktikan secara tak langsung, andaikan barisan ini tidak konvergen ke X ya, tidak konvergen ke X itu berdasarkan definisi, bukan berdasarkan definisi, tapi ada teorema yang mengatakan bahwasanya kalau dia tidak konvergen ke X maka terdapat epsilon 0 dan subbarisan sedemikian sehingga berlaku ini ya. Kalau yang konvergen kan kecil dari epsilon untuk sebarang epsilon, tapi kalau yang ini ada subbarisan yang ini ya lebih besar atau sama dengan, jadi lebih besar ya negasinya. Oke, jadi ini yang didapatkan ketika kita andaikan barisannya yang ini tadi tidak konvergen ke X. Kita kembali ke sini ya, karena X aksen adalah subbarisan ya, misalkan X aksen ya, yang ini tadi X aksen ini adalah subbarisan, maka dia terbatas. Kenapa? Karena X-nya tadi terbatas, barisan XN-nya terbatas ya. Kalau ini adalah subbarisannya terbatas, terbatasnya ya boleh jadi pasti dengan M juga ya. Ya, boleh jadi dengan yang lainnya, tapi yang jelas di sini M terbatas, batas dari subbarisannya juga karena M adalah batas dari barisan. Dan ini X aksen juga mempunyai subbarisan X double aksen ya. Jadi ini adalah subbarisan, itu dia konvergen ke X dan mempunyai subbarisan X double aksen juga konvergen ke X. Kenapa? Karena subbarisan XN ini, setiap subbarisan ini konvergen di X begitu ya. Akibatnya suku-suku dari X aksen ini berada di persekitaran epsilon 0 atau ini. Nah, ini ya. Nah, ini kontradiksi dengan persamaan satu ini. Jadi pengandaian salah. Jadi tidak boleh nih yang subbarisannya tadi ini ternyata mempunyai subbarisan yang konvergen ke X yang seperti ini. Dan ini XNK aksen ini kan masuk di sini juga begitu ya, XNK ini. Ini kecil dari epsilon 0 ya, karena dia konvergen ke X. Nah, ini kontradiksi dengan yang ini tadi di persamaan satu. Jadi pengandaian salah. Yang benar barisan X itu adalah konvergen ke X ini. Nah, itu adalah Bolzano-Weierstrass ya. Lanjutan dari Bolzano-Weierstrass. Contohnya ini ya. Jika 1/n terbatas oleh 1, yaitu ini kan ya. Untuk semua n ini, subbarisan dari ini diantaranya adalah ini. Ini semua subbarisannya ya. Dan semuanya ini konvergen ke 0 ya. Ya, ini meskipun tidak semuanya ya subbarisan. Kalau kita ambil sebarang subbarisannya di sini, nanti pasti kita bisa pastikan konvergen juga ke 0 ya. Nah, begitu ya. Jadi di bahasan teorema Bolzano-Weierstrass ini ada 3 teorema. Yang pertama ini eksistensi subbarisan monoton yang mengatakan setiap barisan itu mempunyai subbarisan yang monoton. Dan teorema intinya adalah Bolzano-Weierstrass, barisan bilangan real terbatas itu mempunyai subbarisan yang konvergen. Sedangkan lanjutan dari Bolzano-Weierstrass ini, kalau ada barisan bilangan real terbatas tadi apa? Dan semua subbarisannya konvergen ke X ya, konvergen ke bilangan yang sama, maka barisannya itu konvergen ke X ya. Nah, begitu. Ini tadi contohnya. Nah, sekarang kalian bisa menebak enggak di antara A dan B ini barisan mana yang mempunyai
subbarisan yang konvergen. Saya ulangi lagi, barisan mana di bawah ini yang mempunyai subbarisan yang konvergen? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kita lihat apakah jawaban Anda benar atau salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.